Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, rahmat dan keselamatan. Semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari akhir. Alhamdulillah anak-anakku semua yang Bapak cintai, dalam kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesempatan kesehatan untuk melanjutkan pembelajaran materi pendidikan agama Islam untuk kelas 5 semester kedua, yaitu bab 6 tentang hidup damai dalam kebersamaan, yang mana berkaitan dengan Quran Surah Ali Imran ayat ke-64 dan Al-Baqarah ayat 256. Namun pada kesempatan ini insya Allah pertama kita akan membahas tentang atau kita fokuskan ke materi membaca Al-Quran, yaitu Surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256, dilanjutkan dengan menuliskan dan menerjemahkan Surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Adapun untuk pertemuan sekarang, proses sejarahnya adalah setelah mengikuti proses pelajaran ini, peserta didik mampu satu, meyakini kebenaran pokok Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Yang kedua, membaca Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan fasih. Yang ketiga, menjelaskan pesan-pesan pokok Al-Quran Surah Al Imran ayat 64 dan juga Al-Baqarah ayat 96 dengan benar. Yang keempat, mengungkapkan pendapat terkait dengan Al-Quran Surah Al Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Yang kelima, menemukan perilaku-perilaku yang sesuai dengan isi Al-Quran Surah Al Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Yang terakhir, yaitu yang keenam, mengambil ibrah yang sesuai dengan makna Al-Quran Surah Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Nah, itu adalah pembelajaran secara globalnya. Yang tadi itu adalah 6 tujuan pembelajaran bab 6 tentang hidup damai dalam kebersamaan, maksudnya ada tujuan global. Tapi untuk tujuan pelajaran yang dibahas hari ini adalah sesuai materi yang dibahas sekarang, yaitu yang pertama atau pertemuan pertama membaca, yang kedua pertemuan kedua adalah menulis, dan yang ketiga adalah mengartikan. Untuk pertemuan pertama yaitu membaca, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membaca surah Ali Imran ayat 64 dan juga Al-Baqarah ayat 256 dengan fasih. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menghafalkan surat Ali Imran dan Al-Baqarah dengan fasih. Nanti yang pertemuan yang kedua yaitu menulis. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menyalin surah Ali Imran ayat 64 dan juga Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Yang kedua, peserta didik membuat tulisan indah salah satu ayat dari surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Maksudnya di sini adalah seperti kaligrafi. Yang ketiga atau pertemuan ketiga, mengartikan. Peserta didik mampu mengaitkan atau bukan mengaitkan, mampu mengartikan surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran dari yang ketiga. Mungkin itu ya tujuan pembelajaran supaya adik-adik bisa tahu akan materi hari ini. Tapi sebelum kita melanjutkan kepada materinya, alangkah baiknya kita semua berdoa supaya ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Mari anak-anakku semua kita berdoa dulu sebelum melanjutkan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran yang akan kita lalui atau untuk pertemuan ini sekarang kita bisa bermanfaat dan bisa memberikan kepahaman terhadap anak-anakku semua yang Bapak cintai. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, marilah kita mulai materi yang pertama, yaitu surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, marilah kita mulai materi yang pertama, yaitu membaca surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Tapi, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan tanda baca dan tajwidnya dengan teliti. Karena yang namanya membaca Al-Quran itu wajib kita mengerti dan mengetahui tanda baca itu sendiri. Kemudian, tajwidnya yang perlu anak-anak ingat bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita harus memisahkan diri kita untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari. Baiklah anak-anakku semua, mari kita sama-sama membaca surah Al-Imran dulu ya, yaitu ayat yang ke-64. Nanti kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 26. Tapi kita baca dulu surat Al-Imran dulu. Jangan lupa kita mulai dulu dengan baca istihajah dulu atau ta'awud ya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya. Nah, di sini jalannya panjang 5 sampai 7 harokat ya. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin syawa' dan juga sama. Kita kembali ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Shadaqallahul adzim. Itu kalian terus baca, diulangi terus sampai kalian hafal. Itu ada tanda-tanda tajwidnya yang di belah mana tobi'i, matobi'i, dan juga ada tanda wakof. Dan untuk tanda wakof ini ada qaf lam. Nanti kita bahas di materi berikutnya. Setelah membaca surah Al-Imran, kita lanjutkan surat yang kedua yang berikutnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 256. Marilah kita baca dengan bacaan isti'adzah atau ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Sadaqallahul Adzim. Ini ada tanda wakof ya, qaf lam, yang berikutnya ada zim dan juga qaf lam. Kita akan bahas di materi berikutnya. Untuk hari ini membaca surat Al-Imran dan Al-Baqarah. Setelah selesai dibacakan, nanti kalian ulang terus-menerus dan hafalkan surat ini sampai kalian bisa menghafalkannya. Setelah kalian membaca surat Al-Imran dan juga Al-Baqarah dengan benar tanpa kesalahan,
Maka selanjutnya tugas kalian adalah yang tadi Bapak ucapkan, menghafalkan ayat-ayat tersebut atau ayat-ayat surat tersebut sampai kalian lancar dalam membacakannya. Dalam metode menghafal, anak-anakku perlu ketahui ada beberapa metode untuk atau cara menghafal Al-Quran. Yang pertama yaitu talqin, atau bisa disilakan didikte, yang dimana di sini guru membaca, yang kemudian diikuti oleh siswa atau kalian semua. Jadi oleh Bapak dulu dibacakan, nanti diikuti oleh anak-anakku semua. Atau misalkan di rumah dengan orang tua, oleh ayah, ibu, ataupun siapapun yang ada di rumah. Jadi yang membacakannya ayah dulu atau ibu dulu, per ayat, satu ayat, kemudian nanti adik-adik semua mengikutinya. Terus pengapalan yang kedua yaitu cara tasmi, yang mana tasmi di sini adik-adik membaca, Bapak sebagai guru hanya mendengarkannya saja. Jadi kalian membacanya, lalu Bapak sebagai guru mendengarkan. Kemudian yang ketiga yaitu tikror, yang mana mengulang bacaan hingga hafal, terus dan berterus sampai kalian hafal. Ini metode cara menghafal ada tiga, tapi yang paling mengena yaitu di yang ketiga ini, yaitu dengan cara tikror, hanya mengulang dan mengulang. Di pertemuan yang ke-1, yaitu membaca, kalian sudah mengerjakan, yaitu membaca bersama dengan Bapak dan juga orang tua kalian mungkin di rumah. Tugas berikutnya atau pertemuan kedua ini yaitu menulis surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-64 dan juga surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 256. Di sini sudah ada tersedia, kalian tinggal melihat dan juga nanti tinggal apa namanya, kalau tidak terlalu jelas kalian bisa melihat di buku ya. Perhatikan, tugasnya adalah perhatikan potongan surat Ali Imran. Nah, ini surat Ali Imran dulu yang pertama. Kemudian kalian salin pada kolom yang tersedia. Ini untuk yang ada di sini ya. Kalau enggak, kalau kalian di situ berarti kalian menuliskan di buku tugasnya atau di kertas HPS. Ini sudah ada satu persatu. Ya. Ini adalah surat Ali Imran. Setelah kalian menulis surat Ali Imran, kalian tuliskan kembali nih. Ada surah Al-Baqarah ayat 256, yang mana juga sama tugasnya, disalin pada kolom yang tersedia, atau kalian bisa menuliskannya di buku tugas kalian, atau juga di kertas HPS, ataupun juga di kertas buku gambar, ya. Dipotong dulu atau disobek dulu kertas gambar. Kalian bisa dituliskan dengan baik dan rapi, tanpa dibantu sama orang tua, tapi tulisan kalian sendiri. Itu lebih baik daripada kalian menuliskan kepada orang lain. Karena akan ketahuan ini tulisan siapa nantinya. Nah, untuk menulis tugas ini nanti ada di slide berikutnya, untuk menuliskan tulisan dengan rapih dan juga baik. Untuk pertemuan ini mungkin sampai di sini, yaitu menuliskan apa yang ditugaskan seperti yang ada di materi ini. Nah, anak-anakku semua, di pertemuan yang ketiga ini, yaitu mengartikan surat Ali Imran ayat 64 dan juga surat Al-Baqarah ayat 256. Di sini sudah tersedia mufrad atau arti kata surah Ali Imran ayat 64 ini, atau dalam arti lafal per lafal ya, ada artinya per lafal per lafal. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi, katakanlah wahai ahli kitab, ta'alau, marilah kita ila kalimatin syawa'in,
menuju kepada satu kalimat atau pegangan yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dan kamu. Alla na'buda, bahwa kita tidak menyembah illallah, selain Allah. Wala nusyrika bihi, dan kita tidak mempersekutukannya syai'an dengan sesuatu pun. Wala yattakhida, dan bahwa kita tidak menjadikan ba'duna ba'don, satu sama lain, arbaban, Tuhan-Tuhan, min dunillahi, selain Allah. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, faqulu, maka katakanlah, ashadu, saksikanlah, bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang muslim. Nah, yang tadi adalah perkata atau perlafal. Sekarang di sini sudah ada tersedia atau maksudnya dalam satu kalimat, dalam satu ayat arti tersebut. Kita bacakan sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا واشهدوا بأننا مسلمون. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah, maaf, selain Allah, dan kita tidak mempersatukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Shadaqallahul Adzim, surah Al-Imran ayat 64. Alhamdulillah, sekarang kita melanjutkan surah berikutnya, yaitu surah Al-Baqarah. Kita akan mengartikan arti perkata atau perlafal, yaitu ayat 256. Kita baca bersama-sama kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha, tidak ada paksaan, fid dini, dalam agama. Qad tabayyana, sesungguhnya telah jelas, ar-rusdu, jalan yang benar. Minal ghai, dengan jalan yang sesat, mama yakfur, barang siapa ingkar bitoguti, kepada togut, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah. Faqodi, maka sesungguh, istamsyaka, ia telah berpegang, bil urwati, dengan atau kepada tali, al-wusqa, yang teguh. Lang fisomalaha, yang tidak akan putus, wallahu Allah, syami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Ini adalah surah Al-Baqarah yang diinikan apa namanya? Kata per kata atau perlapaz. Sudah kalian mengartikan perkata atau perlafal, kita akan mengartikan secara global, secara keseluruhan. Kita baca bersama kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusulu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu syami'un alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 256. Shadaqallahul Adzim. Nah, itu arti dari surah Al-Baqarah secara globalnya. Kalian bisa dihafalkan kembali
supaya kalian mengerti apa yang dimaksud dari semua itu. Setelah kalian membaca, terus menulis, dan juga mengartikan, tugas berikutnya adalah ini ada tugas menulis dan mengartikan. Dan juga ada tambahan di situ, ya, kalian kerjakan di kertas HPS atau satu lembar buku gambar yang disobek ya dengan rapi. Kalian tuliskan kembali surah memilih antara surah Al-Baqarah atau surah Ali Imran. Diberi apa namanya tulis yang indah, maksudnya seperti kaligrafi yang telah kalian lakukan seperti yang dulu, ya, dengan tulisan yang rapi dan juga baik. Ini adalah tugas yang harus dikerjakan setelah kalian membaca, menulis, dan juga menyampaikannya. Segala bentuk tugas yang ada dikirimkan lewat WA Group atau langsung japri ke Bapak atau nanti ketemu di apa namanya secara offline ya di sekolah. Baiklah anak-anakku semua, mungkin itu untuk pertemuan sekarang materi yang dapat Bapak sampaikan. Tapi sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita tutup pertemuan kita ini, pembelajaran kita ini dengan pembacaan doa kifaratul majid, majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah anak-anakku semua untuk materi pertemuan sekarang telah selesai. Semoga dari awal sampai akhir bisa bermanfaat. Bila ada kata salah dalam mengucapkan, tolong dengarkan. Anak-anak bisa memahami apa tujuan dari materi untuk pembelajaran sekarang. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekali lagi untuk semuanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.